Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat tekwan kuah laksan. Ini biji tekwan ya. Kali ini akan kita kombinasi dengan kuah laksan. Sebelum mulai, yuk klik like dan subscribe-nya ya. Bahan-bahan yang kita gunakan sangat mudah sekali. Ini ada biji tekwan. Biji tekwan ini masih beku ya, karena baru saya keluarin dari freezer. Sengaja bentuknya besar-besar. Oh iya, untuk tutorial pembuatan biji tekwan bisa klik ikat di atas ya. Nah, biji tekwan ini biarpun beku nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Bisa langsung kita gunakan ya, tidak usah menunggu cair. Kemudian bawang merah dan bawang putih, lalu udang rebon, bawang yang udah diiris, lalu cabai yang udah digiling, kemudian santan. Santannya santan kental ya. Nah, untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali. Yang pertama, kita akan menggiling udang rebon ini bersama bawang merah dan bawang putih. Jangan lupa udang rebonnya dicuci bersih ya. Kemudian kita masukin ya bawang merah dan bawang putihnya. Tambahkan sedikit air biar kita mudah untuk ngeblendernya. Ini udah saya blender halus seperti ini. Kemudian ketiga bahan ini akan kita tumis ya. Siapkan wajan. Nah, ini wajan udah saya siapkan dan minyak sedikit untuk menumis. Lalu masukkan bawang yang udah diiris. Kita akan membuat bawang goreng terlebih dahulu ya, menumis tepatnya, menumis bawang goreng terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengambilnya sedikit untuk taburan, jadi kan lebih praktis, nggak perlu beli bawang goreng lagi. Nah, yang kuning-kuning ini kita pinggirkan, kita angkat ya. Ini akan kita taburkan untuk kuahnya nanti. Kemudian kita masukkan bumbu yang udah kita blender tadi, bawang merah, bawang putih, dan udang rebon. Kemudian tumis sampai benar-benar matang. Untuk kombinasi bawang merah, bawang putih, dan udang rebon ini pada saat menumis akan menghasilkan aroma yang sangat khas sekali ya. Aromanya harum dan enak, menggoda selera gitu. Tumis sampai agak kering sedikit ya. Saat menumis, gunakan api sedang saja biar nggak cepat gosong. Nah, ini udah mulai kering ya. Bisa kita tambahkan cabai merah yang udah saya giling terpisah. Cabenya ini sengaja saya giling terpisah karena saya menggiling cabai ini agak kasar. Kemudian bisa kita tambahkan gula 1,5 sendok makan. Ini memang agak gurih ya, kalau masak agak sedikit banyak gulanya tuh enak. Kalau menurut saya sih gitu. Garamnya 1/2 sendok makan aja. Kemudian kita tumis bersamaan dengan bumbu ini. Warnanya udah mulai berubah ya kalau kita masukin gula pada saat menumis. Tumis sampai benar-benar harum ya, benar-benar matang cabenya ini, karena pada saat kita menghirup kuahnya nanti tidak ada aroma cabai yang mentah. Oh iya, tadi saya kan ngeblender cabai merahnya itu agak sedikit kasar. Itu tujuannya supaya kuah laksan kita nanti teksturnya akan bagus. Ada pecahan-pecahan cabai gitu. Merahnya itu jadi cantik ya.
Nah, jika udah matang seperti ini, udah mulai matang ini ya bumbu-bumbunya, bisa kita tambahkan santan kental. Kita masukkan santan kental. Ini saya buat santan kental ini dari 1 butir kelapa. Kemudian kita aduk biar santannya nggak pecah. Nah, ini kan teksturnya udah terlihat kan, pecahan-pecahan cabai yang sedikit-sedikit itu. Kita aduk lagi ya. Kan sayang kalau santannya pecah, udah bagus-bagus, warnanya udah cantik-cantik, santannya pecah, kan sayang. Nah, kemudian ini pinggirnya udah mulai ini ya, udah mulai berbuih-buih dikit, kita masukkan biji tekwannya. Biji tekwan ini kan masih beku, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini nanti bisa kita pencah-pencahkan. Kalau menunggu biji tekwan ini beku kan mungkin agak sedikit lebih lama ya. Jadi jika ingin cepat ya nggak apa-apa, masukin aja langsung. Biarpun dia beku, nggak akan berpengaruh sama kuah tekwannya. Juga tidak menambah volume airnya ya, jadi tetap seperti ini. Daripada nunggu lama kan mending seperti ini, bisa cepat gitu ya. Mecah-mecahinnya juga, mencar-mencarin maksud saya, lebih mudah juga. Nah, ini sudah terpencar semua. Memang masih agak keras ya, namanya juga beku. Tapi pada saat kita memasaknya, biji tekwan ini akan melunak, akan lembut ya. Apalagi kalau dia udah ngapung semua, itu tandanya udah mateng. Nah, ini udah mulai terpencar semua. Kemudian kita didihkan sampai mendidih benar ya, kita aduk. Ini pada saat saya mengaduk ini masih agak terasa sedikit agak keras ya tekwannya, tapi nggak apa-apa, sebentar lagi ini akan melunak kok. Ada beberapa memang sudah ngapung ya, dan ukurannya juga akan lebih sedikit membesar si biji tekwan ini. Ini sengaja saya buat besar-besar karena akan saya buat kuah tekwan ini, makanya bijinya besar-besar seperti ini. Dibuat kuah celimpungan juga enak, biji tekwan kuah celimpungan ya. Nah, ini udah agak menyusut airnya, menyusut sedikit sekali ya. Dan biji tekwannya udah mulai mengapung semua. Ini udah terasa sangat lembut. Bisa dicicip, lalu kita matikan apinya. Udah mateng nih. Tada! Tekwan kuah laksan ala Susi Kitchen sudah selesai. Tekwan ini enak sekali. Kuahnya yang gurih, pedas, makin menggoda selera untuk memakannya. Oh iya, taburin daun kucai atau daun gando ya, untuk taburan di atasnya ya. Jadi untuk taburan di atasnya itu menggunakan daun kucai sama bawang goreng tadi. Nah, ini pada saat kita penyajiannya seperti ini. Cantik bukan? Satu mangkok, satu porsi gitu ya, isinya 5 dengan kuahnya. Ini udah rasanya lengkap sekali, pedas dan enak. Terima kasih ya yang udah menyimak video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.